berusaha menutup diri. Aku tidak pernah menduga sebelumnya kalau ternyata Farel masih menyimpan foto kami berdua. Sementara aku sudah membuang semua yang berhubungan dengannya. Aku harus melakukan hal itu untuk menghapus kenangan yang pernah terjadi di antara kami. Farel yang aku kenal tidak selemah ini. Bagaimana mungkin dia sampai menitikkan air mata sambil memandangi foto yang ada di dalam liontin itu? Kenapa Farel harus bersedih? Dia yang telah meninggalkanku beberapa tahun yang lalu. Akulah yang seharusnya berada di posisi itu. Farel, aku memanggil laki-laki itu setelah berdiri di samping mejanya. Kamu? Farel tampak terkejut melihat keberadaanku. Dia langsung memasukkan liontin itu ke laci meja kerjanya, lalu menghapus air matanya yang jatuh ke pipi. Kamu nangis? Tanyaku kepadanya. Enggak, siapa yang nangis? Dia berbohong kepadaku. Aku tadi lihat kamu nangis. Mataku kelilipan tadi. Sakit. Dia masih tetap mengelak. Kenapa kamu harus bohong? Ada perlu apa kesini? Dia sepertinya mengalihkan pembicaraan. Kenapa kamu gak jawab pertanyaanku? Aku tetap berusaha ingin mengetahui alasannya. Apa pedulimu? Kamu sendiri yang bilang kalau kita sudah tidak memiliki hubungan apa-apa. Untuk apa kamu ingin tahu tentangku? Pertanyaannya justru menyudutkanku. Ya udah, kalau kamu maunya seperti itu, aku tidak berkutik sekarang. Ini bukan kemauanku, tapi kemauanmu. Sepertinya kamu butuh sendiri. Nanti aku datang lagi. Aku berbalik dan ingin keluar dari ruangannya. Akan tetapi, tiba-tiba Farel justru memelukku dari belakang. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lakukan. Kenapa dirinya berani berbuat seperti ini? Entah mengapa, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya bisa diam saja. Aku sakit, Lan. Aku gak kuat melihatmu bersama Rangga. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Dia menempelkan dagunya ke pundakku. Kenapa kamu harus sakit? Kamu yang menginginkan berpisah denganku. Kamu udah gak membutuhkan aku lagi. Itu gak benar. Aku gak akan mungkin sanggup melupakan wanita satu-satunya yang aku cintai. Jika kamu mencintaiku, kenapa kamu meninggalkanku? Aku terpaksa melakukan itu. Aku mohon, kasih aku waktu untuk menjelaskan semuanya. Stop, Farel. Semuanya sudah terlambat. Karena kenyataannya sekarang, aku pacar kakak sepupu kamu. Apa kamu mencintainya? Sekarang lepasin aku. Aku gak mau kalau sampai Rangga melihat kita seperti ini. Aku berusaha melepaskan pelukannya. Kalau dia melihat kita, aku akan jelasin semuanya. Aku berbalik, lalu melihat ke arah Farel. Jangan lakukan itu, Rel. Aku gak mau Rangga kecewa. Aku berusaha memberikan pengertian kepadanya. Kalau melihatku kecewa, kamu tega. Maaf, aku harus pergi. Aku tidak mampu menghadapi apa yang Farel lakukan. Terus terang, aku merasa nyaman saat berada dalam dekapannya. Namun, aku harus menepiskan rasa itu. Satu hal yang harus aku ingat. Rangga kekasihku saat ini, bukan Farel. Dia tetap akan menjadi masa lalu. Aku segera keluar dari ruangan Farel dengan perasaan tidak menentu. Seharusnya aku tidak membiarkan dia tadi memelukku. Bagaimana diriku akan berhasil melupakannya jika masih menerima perhatiannya? Tujuan awal aku menerima cinta Rangga agar dapat segera menghapus bayangan Farel dari dalam pikiran, bukan berharap makin dekat dengannya. Kok lama di ruangan Pak Farel? Tanya Septi setelah aku kembali ke ruangan. Ngobrol dong sama calon adik ipar. Aku memberikan jawaban yang tidak mencurigakan. Cie, udah akrab nih sama calon adik ipar? Harus dong. Iya deh. Ternyata jawaban yang kuberikan kepada Septi akhirnya menghentikan pertanyaan lain. Mungkin dengan alasan itu, dia tidak akan curiga dengan kedekatanku dan Farel. Septi bukanlah orang yang cepat puas
sebelum mendapatkan informasi yang lebih detail. Hari ini, aku dan Rangga kembali makan siang bersama. Saat sedang menikmati menu yang telah kami pesan, Farel tiba-tiba datang menghampiri kami dan langsung mengambil posisi duduk di samping Rangga. Dia melihat ke arahku dengan tatapan yang sulit aku mengerti. "Makan siang yuk," ajak Rangga. "Lagi malas makan, Kak. Kenyang." Masih setia dengan patah hatinya. "Gak tahu, Kak. Kenapa masih bertahan kalau udah ditolak? Masih banyak yang mau sama kamu." "Tapi aku gak mau." Salut deh sama adik aku yang satu ini. Setianya boleh diacungin jempol. Tapi dia gak setia. Dia tetap menolakku. Farel melihat ke arahku. Mungkin dia udah menemukan pilihannya. Salah sendiri sih. Kenapa gak jujur ke dia tentang alasan kamu dulu harus ninggalin dia? Dia gak kasih aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Ya udah, sabar aja. Semoga kamu segera mendapatkan penggantinya. Ya kan sayang? Rangga melihat ke arahku. "Kakak cerita tentang masalahku ke Ulan?" tanya Farel kepada Rangga. "Cerita dong, dia kasihan melihat si cewek." Terus aku bilang, seharusnya kasihan lihat kamu. Aku sangat bingung dihadapkan pada keadaan saat ini. Apapun alasannya, Farel tetap bersalah. Dia pergi tanpa kabar dan berhasil membuatku merana. Sepenting apa sih urusannya sampai harus menghilang hingga beberapa tahun lamanya? Hanya untuk mengirim pesan juga tidak dia lakukan. Mungkin sebaiknya aku yang akan menjaga jarak dari Farel. Aku akan mencoba membuka diri dan bersikap romantis terhadap Rangga di depannya. Semoga dengan melihat kemesraan kami, dia juga benar-benar menjauh hingga tidak membuat hati ini luluh kembali. "Makanya udah belum gah? Kita balik ke kantor yuk." Aku memegang tangan Rangga. "Udah sayang, aku bayar dulu ya." Rangga berjalan menuju tempat pembayaran. "Kamu sengaja bersikap seperti itu di depanku?" tanya Farel tiba-tiba. "Bersikap gimana maksud kamu? Berusaha untuk menyakitiku? Apa yang terjadi saat ini belum sebanding dengan apa yang kamu lakukan dulu. Kamu ingin balas dendam, Lan. Tepatnya adalah agar kamu mengerti apa itu pengkhianatan. Siapa yang mengkhianati kamu?" "Yuk sayang." Rangga telah kembali dan langsung meraih tanganku, lalu berkata kepada Farel, "Kami balik ke kantor ya." "Iya Kak." Terus terang, aku tidak memiliki niat untuk balas dendam kepada Farel. Semua itu kulakukan untuk melawan perasaan yang bergejolak di dada. Aku tidak siap jika harus kembali memiliki perasaan yang dulu pernah ada. Hubungan kami telah berakhir dan tidak akan mungkin dapat bersatu kembali. Walaupun Farel mengaku masih mencintaiku dan bahkan tetap menyimpan foto kami berdua, namun itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan agar kami bersama kembali. Terlalu mudah baginya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, sedangkan aku bertahun-tahun dalam penderitaan. Harapan aku saat ini, semoga Rangga tidak memiliki sifat yang sama dengan adik sepupunya. Sudah cukup sekali aku merasakan sakitnya diabaikan. Aku juga tidak tahu apa yang Farel lakukan di luar sana ketika kami tidak bersama lagi. Mungkin saja dirinya juga memiliki seseorang yang istimewa. Aku tidak akan mudah percaya dengan tingkahnya yang mampu menitikkan air mata saat memandangi foto kami berdua. Bisa saja itu cara dia untuk kembali mendapatkan kepercayaan dariku. Dia berpura-pura lemah dan tidak berdaya jika sedang berada di hadapanku. Maaf Farel, aku tidak akan mudah percaya dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Bagiku, kamu tetap menjadi pengecut. Tidak akan kubiarkan dirimu kembali menyakiti hati dan perasaanku. Sudah cukup jiwa ini merasakan kekosongan ketika harus jauh darimu. Aku membencimu. Apakah Ulan benar-benar akan melupakan Farel?